Yuk, sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 sebelumnya. Marilah kita perkenalan. Saya Bintang Akbar. Saya Farimah. Saya Yani Komsa. Saya Tika Kristiani. Saya Dina Paulia Fitri. Saya Anggun Khairia. Jadi di sini anggota kelompok kami akan menjelaskan tentang persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Orde Lama atau demokrasi terpimpin mulai Juli 1959 sampai 12 Maret 1967. Iya. Oke, di sini ada latar belakang. Latar belakang pada demokrasi terpimpin atau Orde Lama pada tahun 1999 sampai 1967 adalah masa ketika Presiden Indonesia Soekarno berkuasa di bawah naungan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Demokrasi terpimpin sendiri ini adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran terpusat pada pemimpin negara. Ya, selanjutnya demokrasi terpimpin dilandasi sila keempat Pancasila. Pada masa demokrasi terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno diawali oleh anjuran Soekarno agar undang-undang yang digunakan untuk menggantikan UUD 1950 adalah Undang-Undang 1945. Namun usulan itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggota konstituan. Sebagai tindak lanjut usulannya, diadakan pemungutan suara yang diikuti oleh seluruh anggota konstituan. Pemungutan suara ini dilakukan pada 30 Mei, 1 Juni, dan 2 Juni tahun 1959 dalam rangka mengatasi konflik yang timbul dari pro kontra akan usulan Presiden Soekarno tersebut. Selanjutnya, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekret yang disebut Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang isinya yang pertama, tidak berlaku kembali UUD 1950. Yang kedua, berlakunya kembali UUD 1945. Yang ketiga, dibubarkannya konstituante. Yang keempat, pembentukan MPRS dan DPRS. Selanjutnya, pelaksanaan pemerintahan pada periode ini meskipun berdasarkan Undang-Undang 45, tetapi kenyataannya banyak terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang 45. Berikut ini adalah beberapa penyimpangan selama pelaksanaan demokrasi terpimpin. Yang pertama, membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan membentuk DPR gotong royong, DPR GR, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Yang selanjutnya, membentuk MPR sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Yang ketiga, penetapan Insinyur Soekarno sebagai Presiden seumur hidup oleh MPRS. Selanjutnya, membentuk Front Nasional melalui penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959 yang anggotanya berasal dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial politik yang ada di Indonesia. Kemudian terjadinya pemerasan dalam penghayatan Pancasila. Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa diperas menjadi 3 unsur yang disebut Trisila. Kemudian Trisila ini diperas lagi menjadi 1 unsur yang disebut Ekasila. Ekasila inilah yang dimaksud dengan Nasapom, nasionalis, agama dan komunisme. Nah, sekian kelompok 2. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum